Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 oleh IMS FTUI 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi soal UTS Kalkulus 1. Selamat belajar teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 3. Kita diberikan fungsi Gx sama dengan 1/1 min X untuk X kurang dari 0, min X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, dan cos Vx untuk X lebih besar sama dengan 1. Tentukan titik di mana Gx bersifat kontinu kanan, kontinu kiri, kontinu atau tidak kontinu. Ya, jadi kita akan lihat domainnya dulu nih. Domainnya kan ini, daerah asalnya itu bisa dibagi beberapa kasus nih teman-teman. Jadi ada X kurang dari 0. Nah, terus ini kan perbatasannya juga jadi kasus ya. Ada X sama dengan 0. Terus ada 0 kurang dari X kurang dari 1 gitu ya. 0 kurang dari X kurang dari 1. Terus ada apalagi X sama dengan 1. Dan ada X lebih dari 1 ya. Jadi kita punya beberapa kasus nih. Ada 5 kasus berarti. Nah, kita akan lihat kasus yang pertama dulu. Untuk X kurang dari 0 nih. Untuk X kurang dari 0. Nah, kita ambil misalnya X0 anggotanya ya. X0 kurang dari 0 gitu. Nah, kita mau lihat di titik ini limitnya berapa sih? Coba limit X mendekati X0 misalnya gitu ya. Dari fungsi kita. Fungsi kita kan ketika X kurang dari 0, lihat nih. Fungsinya kan 1/1 min X ya. Jadi limit X mendekati X0 1/1 min X. Nah, itu kalau dihitung limitnya, karena ini nggak ada masalah kan, X0 ini kan kurang dari 0, dia itu bukan 1 kan pastinya. Jadi limitnya pasti ya tinggal masukin aja. Nah, kalau tinggal masukin aja kan berarti itu Gx0 lah, sama aja kayak Gx0. Berarti dia apa? Karena nilai limitnya sama kayak nilai fungsinya, berarti G-nya continue di sini. G continue di X0 ya. Artinya apa? Jadi di semua titik yang kurang dari 0, G-nya akan continue kesimpulannya ya. Jadi G continue di X kurang dari 0. Oke, itu berarti kasus yang ini udah beres nih, teman-teman. Yang ini dia continue di sini. Nah, sekarang di X sama dengan 0. Atau di sini dulu deh, kita lihat yang jelas-jelas dulu nih. Sama aja caranya mereka bertiga. Kalau kita lihat untuk X yang dari 0 sampai 1, juga akan seperti itu nanti. Jadi untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, kita ambil X0 ya. Ya. X0 elemen 01 ya gitu ya tulisnya. Jadi kalau kita cek limit X mendekati X0 dari Gx, itu kan berarti limit X mendekati X0. Nah, di 0 sampai 1 kan minus X kan ya. Nah, minus X kan ya tinggal masukin aja jadi minus X0. Nah, itu kan Gx0. Nah, karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, berarti dia continue juga ya. Jadi kesimpulannya G continue di 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, untuk X lebih dari 1 juga nggak jauh beda. Kayak gitu sama. Untuk X lebih dari 1, kita coba ambil X0 yang lebih dari 1. Jadi kita lihat limitnya. Apakah masih sama? Berarti kan limit X mendekati X0 dari apa tadi? Cos Vx ya. Untuk lebih dari 1 cos Vx. Nah, itu kan cos ini juga fungsi yang continue ya untuk yang lebih dari 1. Jadi dia hasilnya cos Vx0. Jadi ini Gx0. Jadi fungsinya juga continue. G continue di X lebih dari 1. Ya, jadi tempat-tempat continue kita udah tahu. Sekarang di dua titik ini nih. Di X sama dengan dulu sama dengan 0 nih. Apa yang terjadi sih di X sama dengan 0? Untuk X sama dengan 0, berarti kita harus cek limit kiri sama limit kanannya ya. Kalau dilihat kirinya, dari kirinya X mendekati 0 dari kiri, Gx gitu ya. Itu kan hasilnya limit X mendekati 0 dari kiri. Fungsinya di sebelah kiri kan 1/1 min X ya. Berarti kan 1/1 kurang 0, 1. Oke, kita cek limit ketika mendekati 0 dari kanannya apa nih? Kalau dari kanan, X mendekati 0 dari kanan, Gx-nya itu limit X mendekati 0 dari kanan. Dari kanannya tadi fungsinya ya bisa dilihat di sini min X ya. Min X. Berarti apa? Jadinya 0. Kita lihat limitnya tidak sama ya. Kiri tidak sama dengan kanan. Berarti apa? G-nya tidak continue ya. Tidak
continue di X sama dengan 0. Nah, tapi bisa dilihat nih, teman-teman. Kalau didekati dari kanan kan 0. Ternyata ini 0 itu kan sama seperti G0 ya. Dari sini bisa disimpulkan juga G kontinu kanan aja dia, tidak kontinu kiri. Karena nilai limit dari kanan tuh sama kayak nilai fungsinya. Ya, jadi tempat kontinu kanannya di X sama dengan 0. Oke. Tapi dia tidak kontinu di X sama dengan 0, hanya kontinu kanan. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 1, satu lagi ya. Kalau X sama dengan 1, kita cek limit kiri sama limit kanannya. X mendekati 1 dari kiri. Nah, tadi berarti limit X mendekati 1 dari kiri, apa tadi fungsinya? Di sebelah kiri. Sebelah kiri 1 minus X ya. Berarti minus X. Berarti jadinya min 1. Nah, dari kanan tadi itu cos Vx ya. Dari kanan cos Vx. Jadi limit X mendekati 1 dari kanan cos Vx. Jadi berapa nih? Cos V. Cos V min 1 juga teman-teman. Jadi sama ya. Kiri sama kanannya sama. Berarti dia continue G-nya. Ya. Oh ya, kita cek dulu G1-nya berapa. G1-nya berapa sebelum simpulkan dia continue. G1-nya itu bisa dilihat di sini. Dia kan masuknya ke cos Vx ya. Berarti G1-nya itu adalah cos V min 1. Ya, berarti dari sini G-nya continue di X sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya apa nih teman-teman nih? Kesimpulannya tempat continue-nya di mana aja? Continue-nya di semuanya, kecuali di X sama dengan 0 ya. Continue-nya adalah semua bilangan real dengan X-nya tidak sama dengan 0. Itu continue-nya. Kalau tidak continue-nya tadi tepat-tepat tidak kontinunya X sama dengan 0. Nah, kontinu kanan ada tadi 1 ya. Kontinu kanannya di X sama dengan 0. Nah, gitu teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan bahas soal nomor 4A ya. Jadi di sini kita dikasih fungsi Y sama dengan sepertiga X min 2. Cari rumus turunan ke N-nya. Oke, ini kita jadiin pangkat negatif ya. Jadi pangkat negatif 1. Nah, turunan pertamanya berarti ke depan ya, min 1-nya dikali 3x min 2, pangkatnya jadi dikurang 1 negatif 2, kali rantainya. Rantainya itu 3 ya, kali 3. Nah, karena kita mencari pola, nggak usah dirapihin dulu. Kita coba selanjutnya. Turunan keduanya. Sama berarti ya, min 2-nya ke depan jadi min 1 kali min 2 gitu kan. Kali 3x min 2, pangkatnya jadi negatif 3. Nah, ini kan tadi masih ada 3 di belakang, tapi dikali 3 lagi, rantainya lagi. Jadi nanti 3 pangkat 2 muncul. Lagi, sekali lagi, coba sampai kelihatan polanya. Berarti min 1 kali min 2. Nah, min 3-nya turun ke depan, pangkatnya dikurang 1, jadi min 4 nanti ya. Kali 3 kuadrat, muncul lagi 3 ya, 3 yang baru dari turunan dalamnya itu. Jadi 3 pangkat 3. Nah, udah kelihatan ya polanya ya. Jadi kalau kita teruskan, turunan ke N-nya akan seperti ini. Min 1 kali min 2 kali min 3 dan seterusnya sampai kali min N gitu ya kira-kira. Dikali 3x min 2, pangkatnya jadi bertambah 1 ya, negatif N tambah 1 gitu. Kali 3 pangkat. Di sini 3-nya pangkat N ya, sesuai. Lihat nih, ini kan turunan ketiga pangkatnya 3 gitu ya. Turunan kedua pangkatnya 2. Berarti kalau turunan ke N pangkatnya. Nah, ini kalau kita rapihkan bentuknya jadi gimana nih? Min 1-nya ada N ya. Jadi min 1 pangkat N kali min 1-nya keluar semua pokoknya. Dikali 1 kali 2 kali 3 gitu. Sampai N. Yang ini boleh jadi pangkat positif aja. 3x min 2 pangkat N tambah 1 kali 3 pangkat N. Nah, ini bentuk lebih bagusnya lagi. Min 1 pangkat N kali N faktorial kali lagi 3 pangkat N dibagi dengan 3x min 2 pangkatnya N plus 1 teman-teman. Jadi ini adalah turunan ke N dari fungsi kita. Oke teman-teman, kita akan membahas soal yang nomor 4B ya. Jadi gunakan turunan implisit untuk mencari, nah ini turunan kedua nih. Dari X pangkat 4
ditambah sin Y sama dengan X pangkat 3 kali Y kuadrat. Oke, kita akan turunkan langsung ya, implisit. Berarti X pangkat 4 kalau diturunin jadi 4X kuadrat ya. 4X pangkat 3 maksudnya. Sin Y kalau diturunin, sin itu kan turunannya cos Y. Tapi si Y-nya sendiri ini kan masih fungsi dalam X ya. Jadi bisa diturunin ya rantainya itu. Jadi cos Y dikali dy per dx gitu. Dikali dy per dx. Sama dengan, nah ini gunakan aturan perkalian ya. Ingat aturan perkalian U aksen V ditambah UV aksen ya. Jadi U aksennya dulu si 3X kuadrat dikali dengan Y kuadrat gitu. Ditambah si U-nya itu X pangkat 3. V aksennya adalah Y kuadrat. Y kuadrat kalau diturunin jadi 2Y. Tapi dikali turunan Y-nya sendiri. Dikali dy per dx-nya ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Berarti sekarang kita turunin lagi. Kalau kita turunin lagi 4X pangkat 3 jadi 12X pangkat 2 gitu ya. Nah ini harus pakai aturan rantai ya. Ini udah bentuk perkalian cos Y dy dx. Berarti kalau dikali turunannya ini U aksen V ditambah U aksen V. U aksen V ditambah UV aksen. Jadi cos Y turunannya cos itu min sin. Jadi min sin Y. Tapi ingat dikali aturan rantainya. Dikali turunan dalamnya. Jadi min sin Y dikali dy dx. Nah gitu ya. Min sin Y dikali dx. Itu baru U aksennya. Dikali V. V-nya itu dy dx tadi. Dikali lagi sama dy dx. Ditambah UV aksen. U-nya tadi cos Y. Dikali V aksen. Turunan dy dx-nya berarti turunan kedua ya. Kita dapat turunan kedua di sini. Nah gitu. Oke, yang ruas kiri udah selesai. Sekarang yang ruas kanan. Nah ini kembali lagi ketemu apa? Aturan perkalian lagi. Ketemu bentuk perkalian. Jadi pakai U aksen V lagi. U aksen berarti 6X kali V. V-nya itu Y kuadrat. U aksen V ditambah UV aksen ya. Ditambah U-nya tadi 3X kuadrat dikali V aksen. V aksennya itu Y kuadrat diturunin jadi 2Y tapi dikali sama dy dx ya. Dikali sama dy dx. Nah, sekarang yang terakhir ini ditambah. Nah, kalau ini 3 fungsi ya. Ingat kalau 3 fungsi kita kalikan, 3 fungsi ini fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Turunannya ya sebenarnya mirip dengan ini. Jadi rumusnya itu U aksen VW ditambah UV aksen W ditambah UVW aksen ya. Jadi ganti-gantian dituruninnya. Oke. Kita turunkan. X pangkat 3 turunannya kan 3X kuadrat ya. Jadi 3X kuadrat. Nah yang 2 fungsi lagi jangan diturunin. 2Y kali dy dx gitu. Oke, ditambah. Sekarang turunan V-nya. V-nya yang diturunin ya. Jadi X pangkat 3. V-nya diturunin. 2Y itu turunannya 2. Tapi dikali sama turunan Y-nya. Turunan Y itu kan dy dx ya. Jadi 2 dy dx. Dikali dy dx-nya tetap. Lalu ditambah U VW aksen. Berarti U sama V-nya diem. Nah, W aksen berarti dy dx-nya diturunin lagi. Jadi d kuadrat Y per dx kuadrat. Nah, sebenarnya ini udah kita turunin semua. Tinggal kita rapihin nih teman-teman untuk mencari d kuadrat Y dx-nya nih. Mana yang bisa dirapihin dulu? Jadi 12x kuadrat tetap ya. Tetap 12x kuadrat. Nah, di sini kan bisa jadi dikurang. Dy dx-nya bisa jadi kuadrat ya. Jadi sin Y dikali dy dx kuadrat. Nah gitu. Yang ini tetap cos Y kali d kuadrat Y per dx kuadrat. Yang ini tetap 6xy kuadrat. Yang ini 3 kali 2 jadi 6 ya. Jadi 6x kuadrat Y dikali dengan dy dx. Gitu ya. Yang setelahnya 3 kali 2 6x kuadrat Y lagi dikali dy dx lagi. Sama ya, ternyata bisa kita tambahin nanti. Ya, atau kita tambahin langsung aja ya. 6 tambah 6 12. Jadi di sini muncul 12 nih. Karena sama persis bentuknya. Jadi tadi di sini dapat 6 ini 6. Di sini juga 6x kuadrat Y dx. 6 tambah 6 jadi 12 ya. Jadi 12 x kuadrat Y dx. Di sini ada apa nih? 2x pangkat 3
dy dx-nya jadi kuadrat, dy dx-nya jadi kuadrat. Di sini ditambah lagi sama 2x pangkat 3y d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ingat target kita tadi mencari turunan kedua ya, mencari turunan kedua. Jadi di sini yang ada turunan keduanya di mana aja nih? Di sini ada, terus di sini ada. Ya, ada dua bagian. Ya, jadi dua-duanya kita satukan ya. Kita satukan ke kiri misalnya. Kita satukan ke kiri. Jadi kalau bisa langsung difaktorkan gini aja. D kuadrat y per dx kuadrat gitu. Jadi tadi di sini ada cos y. Di sana ada 2x pangkat 3y. Jadi dikurang 2x pangkat 3y. Nah, yang lainnya pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini ada yang sama nggak nih? Nggak ada ya. 6x kuadrat y sendiri, 6xy kuadrat maksudnya. Yang ini juga sendiri. 12x kuadrat y dy dx. Yang ini juga sendiri. 2x pangkat 3 dy dx kuadrat. Lalu dari sana tadi ada dikurang 12x kuadrat sama ditambah sin y d dx kuadrat. Nah, berarti udah langsung dapat, ini tinggal dibagi aja. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan yang ruas kanannya kita bagi dengan itu ya. Jadi 6xy kuadrat 12x kuadrat y kali dy dx ditambah 2x pangkat 3 kali dy dx kuadrat dikurang 12x kuadrat ditambah sin y dikali dy dx kuadrat, semuanya dibagi dengan apa tadi, cos y dikurang dengan 2x pangkat 3 y. Ini adalah si d kuadrat y per dx kuadratnya. Sekian dari video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.